Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Nah, ada yang tahu tidak apa itu fungsi trigonometri? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Nah, adapun manfaat dalam mempelajari grafik fungsi trigonometri. Yang pertama adalah dapat mengukur luas dan keliling tanah. Yang kedua, dapat menghitung ketinggian dari suatu objek seperti gunung, pohon, tiang bendera, menara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengukur kemiringan jalan. Nah, yang keempat adalah dapat menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, yang kelima adalah dapat menghitung jarak antara benda-benda di angkasa. Dan yang terakhir adalah dapat mengukur tegangan tali yang akan digunakan untuk menahan suatu beban. Nah, adik-adik, tentu tidak asing lagi dengan istilah belajar online, belanja online, bukan? Nah, setiap dari kita pasti pernah melakukannya. Pernahkah adik-adik merasa gregetan karena sinyal di rumah tidak mendukung untuk melakukan pengiriman tugas dengan cepat, transaksi dengan cepat? Semuanya tiba-tiba terasa lambat sekali. Sampai adik-adik mencoba untuk menggoyangkan HP ke kanan dan ke kiri. Tahukah kamu bahwa sinyal merupakan superposisi dari tak berhingga banyak fungsi trigonometri? Apa itu fungsi trigonometri dan bagaimana perbedaan antara fungsi aljabar dan fungsi trigonometri? Nah, ingat kembali kalau pada fungsi aljabar itu memasangkan antara bilangan real dengan bilangan real. Misalnya, fx sama dengan x ditambah 1. Maka, jika x diubah jadi 0, maka f0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, apa bedanya dengan fungsi trigonometri? Nah, bedanya adalah kalau pada fungsi trigonometri, kita memasangkan antara sudut dengan nilai. Misalnya, fx sama dengan sin x. Maka, jika x diubah jadi 0 derajat, f0 derajat sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0. Maka, 0 derajat merupakan sudut dan 0 merupakan nilai. Ingat kembali, sudut istimewa pada trigonometri. Yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah sudut istimewa pada trigonometri. Nah, adapun cara mudah untuk memahami sudut istimewa pada trigonometri, yaitu saya sudah sertakan link di bawah ini, di bawah kolom deskripsi. Silakan dikunjungi. Semoga dengan video tersebut kita dapat memahami sudut istimewa dengan mudah. Nah, adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Dan yang kedua adalah membuat sketsa grafik fungsi trigonometri. Nah, adapun indikator pencapaian pada mata pelajaran ini, yang pertama adalah menentukan nilai fungsi trigonometri y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan tan x pada lingkaran satuan. Nah, yang kedua adalah menggunakan nilai-nilai fungsi trigonometri pada lingkaran satuan untuk menggambarkan grafik fungsi trigonometri y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan y sama dengan tan x. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini, melalui proses mencari informasi, menanya, dan berdiskusi, peserta didik dapat: yang pertama, dapat menentukan nilai fungsi trigonometri, baik itu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan tan sama dengan y sama dengan tan x. Nah, yang kedua adalah menggunakan nilai-nilai fungsi trigonometri pada lingkaran satuan untuk menggambarkan grafik fungsi trigonometri, baik itu y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, dan tan sama dengan y sama dengan tan x.
Materi yang pertama adalah fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini gambar pada fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Misalnya, titik A adalah titik dengan koordinat 1,0 yang terletak pada lingkaran satuan, maka kita dapat menentukan sebarang titik P. Sedemikian sehingga terbentuklah sudut alfa yang merupakan sudut positif. Dari titik P ini, kita dapat menarik garis tegak lurus OA, sehingga dapat membentuk sudut siku-siku dengan panjang sisi samping adalah X, sesuai dengan absis dari titik P, dan panjang sisi depan Y, sesuai dengan ordinat titik P, serta sisi miring panjangnya satu satuan, sehingga didapat atau diperoleh dengan mengingat kembali perbandingan trigonometri, yakni sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, kalau tan sama dengan depan per samping. Nah, untuk sin alfa di sini adalah sisi depannya kan Y, dan sisi miringnya adalah R, maka Y per R. Nah, disebutkan bahwa jari-jari bernilai 1, maka Y per 1 sama dengan Y. Begitupun dengan cos dengan tan. Nah, contohnya, misalnya kita masukkan sin 60 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, misalnya sisi depannya akar 3 per 2 dan sisi miringnya pasti 1 kan, karena itu merupakan jari-jari yang bernilai 1 satuan. Jadi sama dengan akar 3 per 2. Nah, untuk cos 60 derajat sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan misalnya sisi sampingnya yang diketahui adalah 1/2. Nah, 1/2 dibagi 1 sama dengan 1/2. Untuk tan 60 derajat, sisi samping dibagi sisi depan dibagi sisi samping. Nah, akar 3 per 2 dibagi dengan 1/2 sama dengan akar 3. Selanjutnya, untuk mengenal lebih jauh tentang grafik fungsi trigonometri, saya berikan persamaan, misalnya Y sama dengan A besar sin A kecil X. Nah, di mana A besar ini adalah amplitudo dan A kecil adalah periode atau bisa disebut T besar. Nah, amplitudo adalah nilai terbesar dan nilai terkecil atau titik maksimum dan titik minimum. Nah, misalnya saya beri contoh Y sama dengan 3 sin X. Nah, yang manakah di sini merupakan amplitudo dan periode? Nah, amplitudo sama dengan 3 dan periode sama dengan ini ya, yang di depan X-nya itu kan ada nilainya, yaitu sama dengan 1, maka periodenya sama dengan 1. Nah, kita bisa melihat dari persamaan ini, dari contoh ini, bahwa nilai maksimum atau titik maksimum dari contoh ini yaitu 3, dan nilai minimum dari contoh ini yaitu negatif 3. Dan untuk periode itu sendiri rumusnya adalah 360 per A. Nah, di sini kan nilainya sama dengan 1, maka 360 per 1 sama dengan 360, maka panjang periodenya adalah sampai 360 derajat. Nah, di contoh yang pertama ini dengan contoh yang kedua sama saja, karena diperoleh amplitudo ini titik maksimumnya itu sama dengan 3 dan titik minimumnya sama dengan negatif 3. Selanjutnya adalah membuat sketsa grafik fungsi trigonometri.
Nah, yang pertama adalah grafik fungsi fx sama dengan sin x. Nah, pertama itu kita gambarkan terlebih dahulu tabel untuk sudut istimewa pada trigonometri. Mulai dari 0 sampai 360. Nah, setelah itu kita buat grafiknya, lalu kita letakkan mulai dari 0 derajat sampai dengan 360. Nah, terletak pada sumbu X. Nah, untuk pada sumbu Y, kita letakkan nilai-nilai mulai dari 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, kita lihat pada tabel. Nah, kalau untuk 0 derajat, nilainya sama dengan 0. Nah, untuk 30 derajat, kita lihat nilainya sama dengan 1/2. Sampai seterusnya, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut sampai dengan 360. Maka terbentuklah grafik fungsi trigonometri fx sama dengan sin x. Selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri pada fx sama dengan cos x. Nah, seperti biasa, terlebih dahulu siapkan tabelnya untuk cos. Nah, selanjutnya kita buat grafiknya. Nah, seperti biasa dituliskan 0 sampai 360. Nah, untuk 0 derajat itu sama dengan 1. Maka pasangannya adalah 1. Ini ya. Terletak pada sumbu Y, yaitu 1. Nah, kalau pada sudut 30 derajat, nilainya adalah 1/2/3. Lalu seterusnya dituliskan sampai dengan 360 derajat. Nah, semuanya kita cari titik-titiknya di mana, lalu kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi suatu grafik fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri pada fx sama dengan tan x. Nah, siapkan terlebih dahulu tabelnya. Nah, lalu kita gambarkan grafiknya. Nah, untuk 0 derajat, tan alfa sama dengan 0 derajat, jadi nilainya sama dengan 0. Nah, kita letakkan di titik ini. Nah, untuk alfa sama dengan 30 derajat, maka nilainya adalah 1/3/3. Nah, di sini sebenarnya 1/3/3 ya, bukan akar 3. Nah, akar 3 itu di sini. Nah, untuk 45 derajat nilainya adalah 1. Nah, seterusnya sampai dengan 360 derajat. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi trigonometri fx sama dengan tan x. Masuk pada contoh. Lukislah grafik fungsi y sama dengan 2 cos 2x, di mana x elemen 0 derajat dan sampai dengan 360 derajat. Untuk menentukan bentuk grafiknya, gunakan tabel trigonometri sudut istimewa. Nah, kita siapkan terlebih dahulu x dan y. Nah, untuk sumbu x-nya itu berisikan sudut-sudut trigonometri, dan untuk y-nya itu berisikan nilai-nilai dari sudut trigonometri. Nah, misalnya kita masukkan 0, x sama dengan 0. Misalnya, y sama dengan 2 cos 2 kali 0. Nah, 2 kali 0 kan 0. Jadi, cos 0, kita ingat kembali pada tabel trigonometri pada sudut istimewa. Cos 0 itu sama dengan 1. Maka y sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Maka y-nya sama dengan 2. Nah, masukkan lagi 30 derajat. Y sama dengan 2 cos
2 kali 30 derajat. Nah, 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi, cos 60 derajat itu sama dengan, nah, betul, 1/2. Maka 2 kali 1/2, misalnya 1/2 di sini ya. Nah, 2 kali 1/2 itu sama dengan 1. Nah, untuk X 30 derajat, Y-nya sama dengan 1. Dan seterusnya, sama halnya dengan cara sebelumnya sampai pada 360 derajat. Itu menggunakan cara yang sama. Jadi bisa dicari sendiri, caranya sudah saya perlihatkan tadi. Dengan demikian, nilai maksimum grafik fungsi Y sama dengan 2 cos 2x, di mana x elemen 0 derajat sampai 360 derajat adalah, nah kita lihat nilai maksimumnya adalah 2, dan nilai minimumnya adalah negatif 2. Untuk lebih jelasnya, simak grafik fungsi berikut. Nah, inilah grafiknya, kita letakkan. Untuk 0 derajat kan tadi pasangannya adalah 2. Dan untuk 30 derajat pasangannya adalah ini 1. Nah, untuk 90 negatif 2. Bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi? Gampang bukan? Nah, semoga adik-adik selalu diberi kesehatan dan semangat untuk mempelajari matematika. Karena matematika itu asyik dan menyenangkan. Nah, itulah tadi materi yang saya jelaskan. Semoga adik-adik dapat memahami materi grafik fungsi trigonometri dengan mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.